Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info, Dajjal merupakan bahaya di akhir zaman. Ia akan menyebarkan fitnah kepada seluruh umat manusia. Ia memiliki mata satu dan di dalam keningnya ada tulisan kafir dengan menggunakan bahasa Arab dan akan muncul ketika hari kiamat. Seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting rambutnya, buta sebelah matanya, dan matanya kabur tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jika ia memperdayai kalian, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidaklah buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, Kaf, Fa, Ro, yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apakah ada cerita di balik mata Dajjal yang buta? Temukan jawabannya di video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Ibu dan ayah Dajjal adalah penyembah berhala. Postur yang dimiliki ayah Dajjal adalah berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Mereka adalah keturunan Yahujah yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Rasulullah SAW bersabda, ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya. Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Sejak dilahirkan, Dajjal sudah memiliki fisik yang cacat. Dan sejak lahir, ia hanya membawa kesengsaraan. Rasulullah SAW bersabda, anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan umat manusia. Dapat dibuktikan bahwa dalam manuskrip tersebut tertulis karena anaknya sejak lahir diam saja dan tidak bergerak dan tidak menangis layaknya bayi. Maka ibunya tidak dapat menyusuinya sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahannya air susu dan menyebabkan kematian. Sabda Rasulullah SAW tersebut membuktikan bahwa Dajjal telah membawa kesengsaraan bagi ibunya. Namun, bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan tersebut. Sang ayah pun juga merasa demikian. Adapun kesengsaraan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah 4 tahun. Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Di balik kesengsaraan tersebut, ia memiliki keistimewaan. Dajjal telah diberi izin oleh Allah untuk memberikan cobaan kepada umat manusia. Oleh sebab itu, Allah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yang di luar nalar manusia. Pertama, Dajjal telah hadir di dunia ini semenjak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Umur Dajjal sampai saat ini mencapai 14 abad lamanya. Kedua, Dajjal membawa kebohongan dan fitnah tidak datang begitu saja. Namun, telah diawali dengan kemunculan orang-orang yang diberi amanah namun ia berkhianat. Sehingga pada waktu itu orang-orang sudah terbiasa berinteraksi terhadap para penipu dan terus saja mempercayainya. Ketiga, fitnah Dajjal akan sangat mengerikan
karena ia membawa kebohongan yang bisa memasukkan orang yang beriman lemah menjadi kafir. Di awal kemunculan Dajjal, ia hanya akan mengaku sebagai nabi atau utusan Allah dengan menunjukkan beberapa keistimewaannya di depan umum dan mengatakan itu adalah mukjizat, padahal itu hanya tipu daya semata. Pada saat Dajjal berkelana ke penjuru dunia, ia akan mengatakan, "Akulah Tuhan seluruh alam, dan matahari itu berjalan atas kehendakku." Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.